Perkenalkan, saya Dian Nurhayati. Di sini saya akan membahas mengenai topik 4 dan topik 5. Langsung saja ke pembahasan topik 4, yaitu laba akuntansi dari segi pragmatik. Pragmatik ini berkaitan dengan pengaruh informasi laba terhadap perubahan perilaku pemakai laporan keuangan. Nah, dari segi pragmatik itu menekankan pembahasan reaksi pihak yang dituju oleh informasi keuangan. Laba akuntansi segi pragmatik ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu laba sebagai alat prediksi dan laba sebagai alat pengendali manajemen. Untuk yang pertama, laba sebagai alat prediksi. Nah, besaran laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan itu tuh diharapkan dapat menaksirkan berapa besaran dividen yang nantinya akan dibagikan ke pemegang saham, dan selain itu laba yang dihasilkan pun dapat menaksirkan berapa besaran earning power dan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Terus yang kedua yaitu laba sebagai alat pengendali manajemen. Nah, besaran laba yang dihasilkan tuh digunakan sebagai tolak ukur manajemen dalam mengukur kinerja manajemen dan divisi suatu perusahaan. Selanjutnya ke topik pembahasan yang kelima, yaitu pengukuran laba. Nah, pengukuran laba dalam konsep memperhatikan kapital ini tuh sebelumnya kita harus bisa membedakan apa itu kapital dan apa itu skala, karena untuk pengukurannya tuh nantinya tuh akan mempertimbangkan 3 unsur. Ada unsur nilai, kapital, sama skala. Maka kita harus bisa membedakan dulu apa itu kapital dan apa itu skala. Selanjutnya, jenis-jenis kapital. Kapital dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kapital finansial. Kapital finansial merupakan klaim dalam bentuk jumlah rupiah atau dolar tanpa memperhatikan wujud fisiknya. Maka di kapital finansial ini tuh fokusnya tuh terhadap perubahan, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah atau dolar. Nah, laba akan timbul apabila jumlah rupiah klaim finansial pada akhir periode itu melebihi klaim jumlah finansial di awal periode. Maka untuk mengukur tingkat kapital finansial ini itu menggunakan ROA atau return of asset dengan rumus income dibagi average total asset. Selanjutnya, kapital fisik. Kapital fisik adalah sumber ekonomis yang dikuasai oleh entitas yang dipandang sebagai kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini tuh fokus utama dari kapital fisik tuh memperhatikan atau menghitung besaran jumlah produksi barang. Nah, laba yang dihasilkan dari kapasitas fisik ini tuh laba akan ada apabila kapasitas produksi fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produksi fisik di awal periode. Nah, untuk mengukur kapital fisik ini tuh didasarkan atas dasar nilai yang sekarang. Nah, untuk membedakan kedua kapital ini tuh bisa dilihat di tabel berikut. Nah, di sini tuh dapat dilihat ya, perbedaan mencoloknya tuh terletak di holding gains. Nah, holding gains ini tuh berarti adanya pengukuran laba atas atas kenaikan besarnya nilai perolehan. Nah, di sini tuh nilai perolehannya tuh 200, berarti karena di sini tuh besaran kenaikannya tuh kan 200, berarti mengukur jumlah rupiah. Nah, berarti di financial capital tuh holding gains tuh ada gitu. Jadi dihitung karena yang tadi udah dibilang kan, kalau misalnya financial capital tuh memperhitungkan besaran jumlah nilai dolar atau rupiah. Nah, maka di physical capital tuh gak dihitung, karena physical capital tuh kan cuma memperhitungkan produksi barang atau jasa. Maka kalau misalnya di financial capital tuh laba kenaikannya tuh dikali dengan jumlah produksi atau jumlah barang yang dijual. Bisa dilihat ya, maka perolehan labanya juga berbeda. Kalau misalnya di finansial tuh dengan adanya memperhitungkan kenaikan perubahan perolehan tuh
besaran labanya tuh 800, kalau misalnya di fisikal kapital tuh cuma 600. Terus selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan pemetaan atau mapping unit pengukur pada suatu objek, sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek lain atas dasar unit pengukuran tersebut. Skala pengukuran dibagi menjadi dua, ada skala nominal dan skala daya beli. Untuk yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan satuan rupiah tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Dalam artian ini, jadi kalau misalnya di skala nominal tuh rupiah dianggap sama untuk berbagai waktu yang berlainan meskipun daya belinya tuh berbeda. Jadi tidak memperhatikan daya beli yang berbeda atau adanya perubahan daya beli. Nah, untuk yang kedua yaitu skala daya beli. Nah, skala daya beli itu untuk mengatasi kelemahan di skala nominal, karena yang tadi kalau misalnya di skala nominal tuh besaran atau perbedaan daya belinya tuh tidak diperhitungkan, maka di sini tuh bisa saja perusahaan tuh bakal mengalami kerugian kalau misalnya tidak mengukur atau tidak melihat daya beli yang berbeda. Nah, di skala daya beli ini tuh rupiah nominal tuh dinyatakan kembali dalam bentuk rupiah daya beli atas dasar indeks harga tertentu. Jadi di sini tuh di skala daya beli ini tuh diperhitungkan gitu. Jadi dilihat daya belinya tuh perbedaannya tuh diperhitungkan untuk menutupi kelemahan yang ada di skala nominal. Selanjutnya dasar pengukuran. Dasar pengukuran dapat menggunakan dasar penilaian, nilai historis, dan nilai yang sekarang. Nah, bukti yang tadi udah dibilang kan, pengukuran laba tuh kita dapat dapat menggunakan 3 unsur. Yang pertama ada unsur nilai, kapital, sama skala. Nah, kita kan tadi udah tahu nih, kapital sama skala tuh ada apa aja. Nah, kalau misalnya untuk nilainya tuh ada nilai historis dan nilai yang sekarang. Nah, untuk masing-masing unsurnya itu kan punya 2 bagian. Value punya history sama current cost, kapital punya finansial sama fisikal, kalau misalnya skala punya nominal sama daya beli atau purchasing power. Nah, seharusnya dari ketiga unsur ini dengan 2 bagian dan dengan 2 masing-masing bagian tuh seharusnya ada 8 alternatif, tapi kenapa di sini cuma ada 6? Nah, di sini tuh karena kapital finansial tuh karena nilai histori itu tidak dapat menggunakan fisikal kapital, karena kan tadi juga udah dibilang ya kalau misalnya fisikal kapital tuh pengukurannya tuh didasarkan pada nilai yang sekarang. Nah, sedangkan kalau misalnya histori itu kan memperhitungkan nilai di masa lalu, jadi nggak sejalan, nggak sinkron. Makanya di sini tuh untuk nilai histori itu tidak menggunakan kapital fisik. Untuk alternatif yang pertama itu ada historical, finansial, dan nominal. Yang kedua ada historical, finansial, sama purchasing power. Alternatif yang ketiga ada current cost, finansial, sama nominal. Alternatif yang keempat ada current cost, finansial, purchasing power. Ada yang kelima current cost, finansial, sama nominal. Dan yang keenam ada current cost, fisikal, sama purchasing power. Nah, sekian pembahasan dari materi saya. Selanjutnya akan diserahkan kembali ke moderator atau pemateri yang selanjutnya. Terima kasih.